Hai guys, ini Yogi RK. Keberuntungan adalah yang mendasari seseorang untuk mengambil kesempatan yang besar. Sedangkan risiko yang mendasari seseorang untuk membatalkan proyek yang besar. Kedua hal ini sangat terlihat perbedaannya, namun penting teman-teman tahu kedua ini tidak ada bedanya. Mari pelajari bagaimana hal ini menjadi sama dan visi yang membuat Bill Gates banyak cuannya. Keberuntungan dan risiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah fakta bahwa semua konsekuensi kehidupan didominasi oleh kekuatan selain upaya individu seseorang. Profesor Scott Galloway dari New York University memiliki ide-ide penting untuk diingat ketika memutuskan untuk sukses. Ketika menilai keberhasilan diri sendiri atau orang lain, itu terlihat baik atau buruk, bukan? Bill Gates bersekolah di salah satu dari sedikit sekolah menengah di dunia yang memiliki komputer. Perlu dicatat bagaimana Lakeside School di pinggiran kota Seattle memasuki komputer. Bill Duggal adalah seorang pilot angkatan laut Perang Dunia Kedua dan seorang guru matematika dan sains sekolah menengah. Dia percaya bahwa mempelajari buku tanpa pengalaman nyata tidaklah cukup. Dia juga menyadari bahwa kita perlu mengetahui sesuatu tentang komputer sebelum kita masuk perguruan tinggi. Saya melakukannya. Kenangan Paul Allen mendiang salah satu pendiri Microsoft. Pada tahun 1968, Duggal menyewakan komputer model Teletype 30 yang terhubung ke terminal mainframe General Electric ke Lakeside School Mothers Club dan melamarnya dengan pendapatan pasar terbuka tahunan sekitar $3.000. Gagasan keseluruhan time search tidak ditemukan sampai tahun 1965. Kata Gates kemudian, "Kamu sangat visioner. Sebagian besar sekolah pasca sarjana tidak memiliki komputer canggih yang Bill Gates akses di kelas 8 dan dia tidak bisa mendapatkan yang cukup." Gates berusia 13 tahun ketika dia bertemu teman sekelasnya Paul Allen pada tahun 1968. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan mereka datang dengan itu. Komputer itu tepi danau, bukan bagian dari kurikulum umum. Itu adalah program penelitian lain. Bill dan Paul bisa memainkannya. Pada sepulang sekolah, tengah malam, dan akhir pekan, habiskan waktu luang Anda dan bebas menggunakan kreativitas Anda. Mereka segera menjadi ahli komputer. Dalam salah satu sesi larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata, "Menurut Anda, apa artinya menjalankan perusahaan Fortune 500? Mungkin suatu hari nanti, kita akan memiliki perusahaan komputer sendiri," kata Gates. Microsoft saat ini bernilai lebih dari $1 triliun. Sedikit matematika sederhana. Menurut PBB, ada sekitar 303 juta siswa sekolah menengah di seluruh dunia. Pada tahun 1968, sekitar 18 juta dari mereka tinggal di Amerika Serikat. Sekitar 270.000 dari mereka tinggal di negara bagian Washington. Lebih dari 100.000 dari mereka tinggal di wilayah Seattle, dan hanya sekitar 300 dari mereka yang bersekolah di Lakeside School. Dimulai dengan 303 juta orang dan berakhir dengan 300 orang. 1 dari sejuta siswa sekolah menengah menghadiri sekolah menengah.
yang memiliki uang dan pandangan jauh ke depan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan adalah salah satunya. Gates tidak mau tentang apa artinya itu. Jika Lexat tidak ada, Microsoft tidak akan ada, katanya kepada seorang siswa sekolah tahun keempat pada tahun 2005. Gates secara mengejutkan, cerdas dan rajin, dan sebagaimana remaja ia memiliki visi untuk komputer yang bahkan tidak dapat dipahami oleh para eksekutif komputer yang paling ahli sekalipun. Dia juga mendapatkan 1 juta memimpin dan menghadiri sekolah Lakeside. Sekarang, mari kita berbicara tentang teman Gates, Ken Evans. Dia juga berisiko menjadi teman dekat keberuntungan yang kuat. Bill Gates dan Paul Allen telah menjadi nama populer berkat kesuksesan Microsoft. Tapi, Lexat memiliki anggota ketiga dari geng jenius sekolah menengah itu. Ken Evans dan Bill Gates menjadi teman baik di kelas 8. Menurut Gates, Evans adalah siswa terbaik di kelasnya. Keduanya berbicara satu sama lain, jumlah yang konyol di telepon. Kenangan Gates dalam film dokumenter Inside Bill Brain. Saya ingat nomor telepon Kent. Evans akrab dengan komputer seperti Gates dan Allen. Lexat pernah berjuang untuk menjadwalkan sekolah secara manual. Ini adalah labirin yang kompleks untuk menyediakan ratusan siswa dengan biaya kuliah yang mereka butuhkan. Bahkan jika mereka tidak bersaing dengan kursus lain, sekolah mempercayakan Bill dan Ken, anak-anak di semua akun, untuk mengembangkan program komputer untuk memecahkan masalah. It worked. Dan tidak seperti Paul Allen, Ken berbagi wawasan dan ambisi tanpa akhir ke dalam bisnis Bill. Ken selalu memiliki tas kerja yang besar seperti tas pengacara. Kenangan Gates, kami selalu memikirkan apa yang harus dilakukan dalam 5 atau 6 tahun. Haruskah kami menjadi CEO? Apa nampaknya? Apakah Anda ingin menjadi shogun? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama. Setelah mengingat persahabatannya dengan Ken, Gates terdiam. Kami akan terus bekerja sama. Ken mungkin telah menjadi mitra pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Tapi itu tak pernah terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum lulus dari sekolah menengah. Sekitar 30 pendaki meninggal setiap tahun di Amerika Serikat. 9 probabilitas terbunuh di gunung sekolah menengah adalah sekitar 1 dalam 1 juta. Bill Gates memiliki 1 dari 1 juta keberuntungan ketika dia mendarat di Lakeside. Ken Evans mengambil resiko 1/juta karena dia dan Gates tidak akan pernah bisa menyelesaikan apa yang mereka coba lakukan. Ini bertindak dengan gaya yang sama, besaran yang sama, dan dalam arah yang berlawanan. Baik keberuntungan maupun resiko adalah kenyataan bahwa semua konsekuensi hidup didominasi oleh kekuatan selain upaya individu. Mereka sangat mirip sehingga Anda dapat mempercayai satu tanpa rasa hormat yang sama terhadap satu yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk menentukan hasil 100% dengan tindakan 100%. Mereka didorong oleh hal yang sama. Anda adalah
salah satu permainan dengan bagian yang bergerak tak terbatas dengan 7 miliar orang lainnya. Efek tidak disengaja dari tindakan di luar kendali Anda biasa lebih konsekuensial daripada tindakan apa yang Anda lakukan secara sadar. Namun, keduanya sangat sulit diukur dan sulit diterima, sehingga sering diabaikan. Bill Gates memiliki Ken Evans yang sama-sama terampil dan bersemangat, tetapi mencapai sisi lain dari roda kehidupan. Ketika Anda memberikan kebahagiaan dan membahayakan rasa hormat mereka yang sah. Ketika Anda menilai kesuksesan finansial orang baik Anda dan orang lain memahami bahwa itu tidak sebagus atau seburuk kelihatannya. Beberapa tahun yang lalu, saya bertanya kepada pemenang hadiah Nobel Ekonomi Robert Shiller, apa yang ingin Anda ketahui tentang investasi yang tidak kami ketahui? Peran keberuntungan yang tepat dalam hasil yang sukses, jawabannya. Saya suka jawaban ini karena tidak ada yang percaya bahwa keberuntungan tidak mempengaruhi kesuksesan finansial. Namun, saya suka jawaban ini karena tidak ada yang percaya bahwa keberuntungan tidak mempengaruhi kesuksesan finansial. Namun, kebahagiaan sulit diukur. Dan tidak sopan untuk menyatakan bahwa kesuksesan orang disebabkan olehnya, sehingga pengaturan default seringkali secara implisit mengabaikan kebahagiaan sebagai faktor kesuksesan. Ketika saya berkata, ada 1 miliar investor di dunia. Secara kebetulan, apakah menurut Anda 10 dari mereka akan menjadi jutawan, terutama karena keberuntungan? Anda akan menjawab tentu saja, tapi jika saya meminta Anda untuk menyebutkan nama investor-investor itu, Anda mungkin mundur. Ketika Anda menilai orang lain dan membawa kesuksesan pada keberuntungan, Anda terlihat sebagai kecemburuan dan jahat. Bahkan ketika kita tahu itu ada. Dan jika Anda menilai diri sendiri, kesuksesan yang dikaitkan dengan keberuntungan bisa terlalu menyedihkan untuk diterima. Ekonom Bhaskar Mazumdar menunjukkan bahwa pendapatan antara saudara kandung lebih berkorelasi daripada tinggi dan berat badan. Jika Anda kaya dan tinggi, saudara Anda lebih cenderung kaya daripada tinggi. Sebagian besar dari kita secara intuitif bahwa ini benar. Kualitas pendidikan Anda dan pintu terbuka untuk Anda sangat terkait dengan status sosial ekonomi orang tua Anda. Tapi, temukan aku 2 saudara kaya. Dan inilah 2 pria yang tidak menganggap hasil penelitian ini berlaku untuk mereka. Dari kebangkrutan hingga kegagalan menjadi tujuan pribadi. Kegagalan juga disalahgunakan. Apakah perusahaan yang gagal cukup berusaha? Apakah investasi yang buruk sudah dipikirkan dengan matang? Apakah karir yang tidak terduga adalah hasil dari kemalasan? Terkadang memang begitu, tentu saja. Tapi berapa harganya? Segala sesuatu yang layak dikejar, yang sangat sulit diketahui, memiliki peluang keberhasilan kurang dari 100%. Dan risiko muncul ketika Anda mencapai sisi lain dari persamaan ini. Seperti halnya keberuntungan, mencoba membedakan risiko dari bagaimana hasilnya
adalah pilihan sadar bisa terlalu sulit, berantakan, dan rumit. Katakanlah, saya membeli saham dan setelah 5 tahun tidak kemana-mana. Anda mungkin telah membuat keputusan yang buruk pada saat pembelian. Mungkin juga Anda membuat keputusan yang baik untuk menghasilkan uang dengan peluang 80% dan kebetulan berada di pihak 20% yang tidak beruntung. Namun, bagaimana saya bisa mengetahui apa itu? Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah saya melakukan kesalahan atau hanya mengalami realitas risiko? Itu adalah mungkin untuk mengukur secara statistik apakah beberapa keputusan itu bijaksana. Tapi di dunia nyata kita tidak melakukan itu. Terlalu keras. Kami menyukai cerita sederhana, tetapi sering menyesatkan. Setelah bertahun-tahun menghabiskan waktu dengan investor dan pemimpin perusahaan, saya menemukan bahwa kegagalan orang lain biasanya disebabkan oleh keputusan yang buruk, sementara kesalahan Anda sendiri biasanya disalahkan atas sisi gelap risiko. Ketika menilai kesalahan Anda, saya mungkin lebih suka cerita casual yang jelas dan sederhana karena saya tidak tahu apa yang terjadi di kepala Anda. Kamu mendapat hasil yang buruk. Itu pasti disebabkan oleh keputusan yang buruk. Adalah cerita yang masuk akal bagi saya. Tetapi ketika saya menilai diri sendiri, saya dapat membuat cerita liar yang membenarkan pilihan masa lalu dan menempatkan konsekuensi buruk pada risiko. Sampul majalah Forbes tidak menghormati investor miskin yang membuat keputusan yang baik, tapi kebetulan mengalami sisi risiko yang tidak menguntungkan. Tapi itu bisa dibilang merayakan investor kaya yang kebetulan cukup beruntung untuk membuat keputusan yang baik atau sembrono. Keduanya melemparkan koin yang sama, tetapi secara acak mendarat di sisi lain. Cornelius Vanderbilt baru saja menandatangani serangkaian kesepakatan untuk memperluas kerajaan kereta api. Salah satu penasihat bisnisnya mulai memberitahu Vanderbilt bahwa semua transaksi yang dia setujui melanggar hukum. John, astaga, kata Vanderbilt. Tidaklah menurut Anda bisa menjalankan rel kereta api di bawah undang-undang negara bagian New York? Ketika saya membacanya, pikiran pertama saya adalah, sikap itulah mengapa dia begitu sukses. Pada zaman Vanderbilt, hukum tidak mengatur perkeretaapian. Jadi dia berkata, itu neraka, dan terus berjalan. Vanderbilt sukses besar. Oleh karena itu, menarik untuk menganggap tampilan hukumnya yang terkenal buruk dan kritis terhadap keberhasilannya sebagai kebijaksanaan yang bijaksana. Pandangan ke depan yang meragukan ini tidak mengganggunya. Tetapi seberapa berbahayakah analisis ini? Orang waras tidak merekomendasikan kejahatan eksplisit sebagai karakteristik bisnis. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kisah Vanderbilt memiliki akhir yang sangat berbeda. Penjahat yang perusahaan barunya runtuh atas perintah pengadilan. Jadi ada masalah di sini. Anda dapat memuji Vanderbilt karena memamerkan hukum dengan penuh semangat seperti Enron yang mengkritiknya karena melakukan hal yang sama. Mungkin
Yang satu beruntung, lolos dari hukum, dan yang lain mengambil risiko. Hal yang sama berlaku untuk John D. Rockefeller. Penghindarannya yang sering dari hukum, hakim pernah menggambarkan perusahaannya sebagai tidak ada yang mengalahkan pencuri biasa. Sejarawan sering menggambarkannya sebagai ahli bisnis yang bijaksana. Mungkin memang begitu. Tapi kapan ceritanya berubah dari hukum yang ketinggalan zaman menjadi dekriminalisasi atau Rockefeller? Jenius belajar dari kesuksesannya. Hingga Rockefeller adalah seorang penjahat. Belajarlah dari kegagalan bisnisnya. Sangat sedikit yang belajar. Apa hukum untukku? Vanderbilt pernah berkata, apakah saya memiliki kekuatan? Dia melakukannya dan itu berhasil. Tetapi mudah untuk membayangkan bahwa ini adalah kata-kata terakhir dari sebuah cerita dengan akhir yang sangat berbeda. Garis antara pemberani dan kejam bisa menjadi besar. Seringkali tidak terlihat ketika kita tidak memberikan perhitungan yang tepat untuk risiko dan kesejahteraan. Benjamin Graham adalah salah satu investor terbesar dalam sejarah, bapak investasi nilai, dan dikenal sebagai pimpinan awal Warren Buffett. Namun, sebagian besar investasi sukses Benjamin Graham berasal dari kepemilikan saham besar di Geico. Dia mengatakan ini melanggar hampir semua aturan desentralisasi yang ditetapkan oleh Graham sendiri. Dalam bukunya yang terkenal, di mana batas antara keberanian dan kekejaman tidak tahu, Graham menulis tentang jackpot Geico-nya. Juga Mark Zuckerberg adalah Yahoo. Saya pikir dia seorang jenius yang memulai trending $1 miliar mengakuisisi perusahaannya dari tahun 2006. Dia melihat ke masa depan dan mengambil pistol. Tapi orang-orang mengkritik Yahoo sangat bersemangat untuk menolak tawaran pengambil alihan besarnya sendiri dari Microsoft. Orang-orang ini seharusnya menguangkan selagi mereka bisa. Ada pelajaran bagi pengusaha di sini? Saya tidak tahu karena risiko dan keberuntungan sulit dipahami. Ada banyak contoh tentang ini. Keberuntungan dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya diwajibkan untuk memanfaatkan hasilnya. Manajer terbaik dan terburuk mendorong orang-orang mereka sekeras yang mereka bisa. Pelanggan selalu benar, dan pelanggan tidak tahu apa yang mereka inginkan. Diterima sebagai kebijaksanaan bisnis. Garis antara berani bergerak dan keberanian bodoh setebal 1 miliar dan hanya bisa dilihat dengan kebijaksanaan. Resiko dan keberuntungan berlipat ganda. Ini bukan masalah yang mudah untuk dipecahkan. Sulit membedakan antara keberuntungan, keterampilan, dan resiko. Salah satu masalah besar yang Anda hadapi ketika mencoba mempelajari cara terbaik untuk mengelola uang Anda
Tapi dua hal dapat mengubah Anda ke arah yang lebih baik. Berhati-hatilah dengan siapa yang Anda puji dan kagumi. Berhati-hatilah dengan siapa yang memandang rendah Anda dan menjadi hindari Anda. Atau perhatikan bahwa kami berasumsi bahwa 100% hasil adalah karena usaha dan pilihan. Setelah putra saya lahir, saya menulis kepadanya surat berikut. Beberapa orang dilahirkan dalam keluarga yang mendorong pendidikan. Lainnya adalah sebaliknya. Beberapa dilahirkan dalam ekonomi yang berkembang yang mendorong kewirausahaan. Yang lahir dari perang dan kesengsaraan. Saya ingin Anda berhasil dan saya ingin Anda mendapatkannya. Tapi pahamilah bahwa tidak semua kesuksesan datang dari ketekunan dan tidak semua kemiskinan datang dari kemalasan. Ingatlah hal ini saat menilai orang, termasuk diri Anda sendiri. Oleh karena itu, alih-alih berfokus pada orang atau studi kasus tertentu, fokuslah pada pola umum. Mempelajari orang tertentu bisa berbahaya karena Anda cenderung mempelajari kasus-kasus ekstrim. Miliarder, CEO, atau kegagalan besar yang mendominasi berita. Contoh ekstrim seringkali paling tidak dapat diterapkan pada situasi lain karena kompleksitasnya. Semakin ekstrim hasilnya, semakin banyak hasil. Lebih mungkin dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan risiko yang ekstrim. Sehingga kecil kemungkinan Anda dapat menerapkan pelajaran dalam hidup Anda. Mencari berbagai macam pola kesuksesan dan kegagalan dapat membawa Anda lebih dekat ke wawasan praktis. Semakin umum polanya, semakin baik dalam hidup Anda. Sulit untuk meniru keberhasilan investasi Warren Buffett. Karena hasilnya sangat ekstrim, keberuntungan dapat memainkan peran yang sangat tinggi dalam pencapaian seumur hidupnya. Dan keberuntungan tidak dapat ditiru dengan andal. Tetapi, mengakui bahwa mereka yang mengatur waktu mereka cenderung bahagia dalam hidup adalah pengamatan umum dan tersebar luas bahwa sesuatu dapat dilakukan untuk mengatasinya. Sejarawan favorit saya, Frederick Lewis Allen, menghabiskan karirnya merekam kehidupan rata-rata orang Amerika, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berubah, apa yang mereka lakukan di tempat kerja, apa yang mereka makan untuk makan malam, dan lain-lain. Semacam pengamatan yang lebih luas daripada mempelajari karakter ekstrim yang cenderung mendominasi berita dari suatu yang lain. Semacam pengamatan yang lebih luas daripada mempelajari karakter ekstrim yang cenderung mendominasi berita dari suatu ini. Semacam pengamatan yang lebih luas daripada mempelajari karakter ekstrim yang cenderung mendominasi berita dari satu ini. Bill Gates pernah berkata, sukses adalah guru yang buruk. Itu menggoda orang bijak untuk percaya bahwa mereka tidak bisa kalah. Ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, Anda menemukan bahwa segala sesuatu tidak sebaik yang Anda pikirkan. Anda tidak terkalahkan. Dan jika Anda mengakui bahwa keberuntungan telah membawa Anda sukses, Anda harus percaya pada sepupu keberuntungan, risiko yang dapat membalikkan cerita Anda dengan cepat. Tetapi, hal yang sama berlaku di arah lain. Kegagalan bisa menjadi guru yang buruk karena menipu orang bijak untuk berpikir bahwa keputusan mereka buruk. Rahasia menghadapi kegagalan adalah membentuk kehidupan finansial Anda sehingga investasi yang buruk di sini dan tujuan finansial yang gagal di sana tidak menghapus Anda. Jika Anda bermain sampai peluang menguntungkan Anda dapat melanjutkan. Tetapi yang lebih penting,
sambil mengakui peran keberuntungan dalam kesuksesan. Peran risiko berarti bahwa kita harus memaafkan diri sendiri dan meninggalkan ruang untuk memahami ketika menilai kegagalan. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya.